Apa kabar anak-anak? Sekarang kita masuk dalam pertemuan keempat mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks deskripsi. Ya, anak-anak, ini adalah pertemuan terakhir dalam unit 1 dan nanti pertemuan berikutnya kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti sumatif pertama. Nah, di dalam pertemuan keempat ini saya akan sampaikan kompetensi dasar yang kita akan belajar bersama, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Indikatornya menyajikan teks deskripsi berdasarkan objek dan membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan menyajikan bersama tentang objek yang kita akan membuat kerangka teks deskripsinya bersama-sama. Objek apa yang kita lihat bersama dalam video ini adalah sebuah gedung. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, anak-anak, Anda telah menyaksikan video tentang objek, yaitu sebuah gedung. Nah, sebelum kita menulis teks deskripsinya tentang objek, yaitu gedung, kita harus mengetahui kerangka atau cara membuat teks tersebut. Ya, jadi membuat kerangka teks kita harus tahu bagian-bagian yang akan dideskripsikan nanti. Pertama diketahui adalah menetapkan tema tulisan. Karena tema merupakan gagasan, persoalan, atau masalah yang akan dikemukakan dalam tulisan teks deskripsi. Pertemuan ketiga, Ibu telah menjelaskan tentang apa itu tema, apa itu judul, dan ide. Nah, sekarang di sini telah dijelaskan tema. Tema itu apa? Tema itu merupakan gagasan, persoalan, masalah, ya, anak-anak. Nah, sekarang yang bagian kedua, menetapkan tujuan dan mengumpulkan data bahan tulis dalam dilakukan tujuannya adalah berusaha menciptakan penghayatan melalui imajinasi pembaca terhadap objek tertentu. Itu adalah bagian kedua, yaitu menetapkan tujuan. Yang ketiga, kita menyusun kerangka tulis teks deskripsi sesuai dengan struktur teksnya. Anda masih ingat dengan struktur teks deskripsi? Ya, struktur teks deskripsi ada 3 bagian ya anak-anak. Pertama, identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, kesan atau kesimpulan. Ya, itu adalah struktur teks deskripsi. Yang kelima, kita menulis teks dalam bentuk gagasan atau ide-ide. Ya. Berikutnya, setelah kita menulis gagasan atau ide, kita mengembangkan kerangka berdasarkan gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah teks deskripsi. Ya.
itu adalah membuat kerangka teks deskripsi. Anak-anak, kita masuk langsung di dalam kegiatan. Ibu sangat mengharapkan setelah Anda mendapat materi yang sudah Ibu sampaikan tentang cara membuat teks deskripsi, Anda langsung bisa mengerjakan tugas ini hingga selesai. Nah, kegiatan 4 tugasnya yaitu tuliskanlah teks deskripsi dengan tema sekolah baruku. Jadi anak-anak kelas 7 semuanya kita membuat satu tema untuk teks deskripsi yaitu sekolah baruku, ya. Tema kita sudah tentukan bersama. Langkah kedua, Anda bisa mewawancarai narasumber. Entah itu narasumber adalah orang tuamu atau orang yang tokoh masyarakat, ya, orang yang berperan di dalam satu daerahmu, misalnya dalam kampung dan sebagainya. Ya, mungkin tokoh masyarakat yang lain, Pak Lurah, kepala kampung dan sebagainya, atau juga bisa ke guru wali kelasmu, atau juga bisa melalui kepala sekolahmu tentang objek sekolah baru ini sesuai dengan tema yang kita tentukan bersama. Kemudian langkah ketiga, setelah Anda diberi informasi oleh narasumber, kalian bisa mencatat secara singkat gagasan-gagasan atau ide-ide yang Anda dapat dari narasumber tersebut. Ya, catat dulu gagasan-gagasan atau ide-ide yang Anda temui dari narasumber. Kemudian langkah berikutnya lagi, langkah keempat, kamu bisa menyusun teks tersebut berdasarkan kerangka yang tadi. Gagasan-gagasan atau ide-ide itu. Dari gagasan dan ide Anda mengembangkan dia dalam satu teks, ya, teks deskripsi. Oke? Semuanya sudah jelas? Ya, pasti semua sudah jelas ya. Nah, Ibu sangat mengharapkan teks ini Anda menulisnya tidak boleh menggunakan mesin ketik. Kamu menulis dengan tangan. Ya, jadi hasil dikumpulkan kepada wali kelas. Nanti Ibu ambil di wali kelas. Jadi harus tulis tangan. Tulis sendiri. Tidak boleh menyuruh orang lain yang menulis. Kalau pertemuan 2 dan 3, Ibu sudah tahu ada beberapa siswa yang bukan hasil kerjanya. Jadi Ibu sangat mengharapkan dengan jujur kamu membuat teks deskripsi ini, tulis tangan, jumlah paragrafnya bebas. Yang penting dia susun sesuai dengan struktur teks. Ya. Oke. Nah, akan dikembalikan kepada wali kelas dan kalian siap untuk pertemuan berikut ujian sumatif, tes tertulis ya, sumatif. Pilihan ganda 10 dan uraiannya 5. Ya, dan tugas-tugas yang belum dikerjakan dan belum dikumpulkan, tolong segera dikumpulkan. Karena itu Ibu masukkan di dalam nilai formatif. Sedangkan nilai teks ini, teks deskripsi, Ibu masukkan di dalam tes nilai psikomotor atau nilai keterampilan, ya, sumatif. Oke? Sampai di sini saja anak-anak kelas 7. Selamat bekerja.
Tuhan Yesus memberkati.